Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, bertemu lagi dengan Ibu lewat pelajarannya bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah kita semua pada hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan belajar bersama-sama. Oke, alangkah baiknya sebelum kegiatan pembelajaran disiapkan terlebih dahulu atau berdoa terlebih dahulu dan dipimpin sama KM-nya. Enggak, silakan. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammal sa'ila fala tanhar wa ammal bi'ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pemahamanku. Amin. Oke, alhamdulillah kegiatan berdoa sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan berdoanya kita pagi hari ini sebelum mengawali kegiatan pembelajaran itu menjadikan kita
manusia yang lebih kuat imannya begitu ya. Selain dari itu menjadikan kita memberikan kesemangatan atau mengawali adanya kesemangatan dalam belajarnya. Tidak lupa pula memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar dan mengajarnya. Amin ya robbal. Oke anak-anakku sekalian, sebelumnya ibu mau bertanya boleh? Dari rumah kalian berangkat jam berapa? Jam 7. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nyampe ke sekolah dalam keadaan selamat. Oke. Dari rumah kalian berangkat ke sekolah punya tujuan? Tentu punya tujuan. Apa coba tujuannya? Belajar. Ketika kalian punya tujuan, ingin belajar atau akan belajar, apa yang harus kalian dapatkan berarti? Ilmu, yaitu ilmu pengetahuan atau ilmu apapun itu yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya ketika di sekolah. Nah berarti setelah kalian pulang sekolah tentunya harus ada yang dibawa ya dari sekolah ke rumah, disampaikan kepada kedua orang tua bahwa kita hari ini sudah belajar di sekolah dan ini pahmah yang saya dapatkan di sekolah tadi, belajar bersama bapak dan ibu guru. Oke. Tentunya apabila kita punya kemauan atau keinginan tadi ya atau tujuan, harus dibarengi dengan kesemangatan. Nah, tumbuhkanlah kesemangatan dari diri kalian sendiri, bukan dari diri orang lain. Nah, karena yang namanya kesemangatan itu hanya diri kita lah yang dapat membangun gitu ya, bukan diri orang lain. Maka dari itu ayo kita bangunkan semangat kita dalam belajarnya supaya kita bisa mendapatkan ilmunya begitu ya sampai berhasil. Tentunya ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan biasanya kita sebagai anak tentu ingin membuat orang tua kita bangga, bukan? Iya. Bagaimana caranya membuat orang tua kita bangga? Bukan berarti kita harus ranking 1, peringkat 1 atau apalah. Nah, tunjukkan aja sikap yang baik kita terhadap orang tua. Itu juga dapat menjadikan orang tua kita bangga. Apalagi kalau ditambah dengan kita memiliki prestasi, misalkan peringkat ke-1 itu bisa membanggakan kedua orang tua kita, begitu ya. Bagaimana caranya supaya kita berprestasi, semangat dalam belajarnya, bersungguh-sungguh dalam belajarnya supaya kita dapat berprestasi. Mau tidak berprestasi? Mau, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Bangunkanlah semangat dalam belajar. Oke, itu mungkin ya yang dapat Ibu sampaikan untuk usia paginya. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran siswanya. Kira-kira siapa ya hari ini yang tidak hadir? Abdul Aziz ada? Oke, hadir ya. Ayanti hadir. Alia ada. Adrian kemana ya? Sakit. Oh, dia sakit. Udah berapa hari sakitnya? 3 hari. Udah dijenguk belum? Udah ada rencana mau dijenguk? Udah, bagus ya. Anissa Kurniasari ada yang ada. Asri ada. Dede Aprianti ada. Fauzi kemana? Oh, izin. Dari berapa? Kapan? Dari kapan izinnya? Oh, baru hari ini. Oke, ada suratnya? Good. Galih Renaldi ada? Oh, izin juga. Oh, hari ini udah ada 2 orang yang izin. Lisma ada? Oke. Muhammad Rehan ada. Muhammad Ripal hadir ya. Muhammad siapa lagi? Oh, Neng Kisya ada ya. Nurman ada. Oke. Putri ada. Resti ada. Oke. Salva Listiani ada. Salsabila. Oke. Sela Selvia ada. Siti Pairus ada ya. Yayu Rizkiani ada. Oke. Alhamdulillah ternyata masih banyak yang hadirnya dibandingkan yang tidak hadir. Ya. Oke, barusan tadi ada yang siswa tidak hadir karena izin dan sakit ya. Mudah-mudahan siswa yang kondisinya sedang sakit senantiasa Allah segera angkat penyakitnya sehingga sembuh kembali dan bisa belajar bersama-sama kembali di kelas seperti biasa. Amin ya robbal. Begitupun dengan siswa atau siswi yang tidak bisa hadir karena ada kepentingan atau izin gitu ya.
Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran daripada urusannya. Amin ya robbal. Terima kasih. Selanjutnya, mau nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, boleh Kak? Boleh. Untuk apa coba kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Untuk menunjukkan sebagai bukti daripada rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini, ya. Oke, silakan. Indonesia tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri dan menempuhimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah negaraku, hiduplah negeriku, bangsaku dan ku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya mau menyampaikan apa lagi? Ice breaking boleh? Boleh. Udah nyanyi lagu Indonesia ditambah ice breaking lagi biar nambah kesemangatan ya. Kalau ibu bilang tepuk pagi berarti kalian tepuknya satu. Kalau ibu bilang tepuk siang berarti tepuknya dua. Kalau ibu bilang tepuk malam berarti tepuknya setengah. Paham nggak? Kenapa setengah coba? Karena kalau malam itu tidur ya, jadi setengah gitu ya. Oke siang? Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang pagi. Masih ada yang belum. Tepuk pagi siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk malam, tepuk malam. Oke, udah ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, masih ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih tentang apa coba? Tentang teks laporan percobaan. Coba ada yang masih ingat tidak di antara kalian apa sih itu yang disebut dengan teks laporan percobaan? Teks yang melaporkan hasil daripada percobaan. Oke, betul. Alhamdulillah untuk materi tentang teks laporan percobaan minggu kemarin kita sudah selesai melaksanakan uji kompetensinya ya. Nah, kalau begitu sekarang kita lanjutkan kembali ke materi yang baru, yaitu tentang, sebentar. Nah, tentang ini, silakan kalian perhatikan. Nah, coba dibaca sama-sama. Menyampaikan pidato persuasi. Oke. Jadi jika minggu kemarin kita belajar tentang teks laporan percobaan, hari ini kita belajar tentang menyampaikan pidato persuasi. Oke. Sebelumnya, adakah di antara kalian yang pernah melihat pidato? Di manakah kalian melihat pidato? Di sekolah. Apa kira-kira yang disampaikan dalam pidato tersebut?
Atau menyampaikan informasi. Setiap pidato pasti menyampaikan informasi. Begitupun dengan pidato persuasif. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran dari materi ini atau materinya tentang menyampaikan pidato persuasif ini ada 3 untuk hari ini. Yang pertama, nanti setelah selesai pembelajaran ini, kalian atau peserta didik diharapkan mampu menyusun teks pidato persuasif berdasarkan strukturnya atau harus sesuai dengan strukturnya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyampaikan pidato persuasif berdasarkan hasil daripada yang sudah dibuatnya dengan kelompoknya, ya. Nah, yang ketiga yang harus kalian ampu adalah kalian harus bisa memberikan komentar atau umpan balik terhadap temannya yang menyampaikan pidato persuasif di depan perwakilan dari tiap kelompoknya. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu selanjutnya kalian lihat di sini ya. Atau silakan keluarkan dulu buku catatannya. Buku catatannya dikeluarkan dulu. Di sini Ibu akan membagikan dua kelompok. Akan membagikan kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang mungkin ya. Nah, nanti akan dibuat kelompok menjadi 4 kelompok. Oke, nanti dibuat kelompok menjadi 4 kelompok. Adapun caranya dengan dihitung dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, jadi nanti Ibu hitung 1, 2, 3, 4. Kalian hanya tinggal mengingat nomornya aja, nomor urutnya. Nanti kalau kalian sudah mengingat nomor urutnya, misalkan kalian kebagian nomor 1 ya. Nah, berarti nanti gabungnya dengan yang nomor 1 lagi. Kebagian nomor 2 gabungnya dengan nomor 2 lagi. Begitupun dengan kebagian yang nomor 3 atau yang kebagian nomor 3 dan 4, maka gabungnya dengan nomor tersebut lagi. Begitu ya, paham? Nanti kalau udah dibagikan kelompoknya, silakan mengondisikan masing-masing bersama teman kelompoknya, memetakan kondisi duduknya, gitu ya, supaya terlihat lebih nyaman dan lebih berkelompok, gitu ya, paham? Ya, sekarang Ibu bagikan kelompoknya, 1, 2, 3, 4, ya, 1, 2, 3, 4, Neng, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, Putri berarti jadi kelompok 1 ya. Sekarang masuknya ke kelompok 1. Oke, barusan kelompoknya udah dibagi. Sekarang silakan kalian sesuai dengan nomornya untuk membentuk kelompoknya berdasarkan posisi duduknya masing-masing. Ini boleh sebelah sini aja, supaya terlihat. Mau di mana? Geser di sebelah sini. Kalau bisa di sebelah sini 1. Di sini 1 ya. Nah, gitu. Biar tidak, nah gini. Sisinya di sana. Ya, siap. Boleh sebelah sini nanti. Sisinya udah rapi belum ya? Kelompok mana? Kelompok 3 berarti yang ini. Oh, kelompok 3 yang mana? Ini berarti di sini. Oh, silakan. Rehan di sini. Coba posisi duduknya, boleh. Ininya dirapikan dulu biar nyaman terlihat ya. Oke. Ke situ aja muter balik biar nggak ke depan.
Di sini kelompok 3 kan? Nah, kelompok 3. So, silakan duduk dengan rapi. Nah, kelompok 1 mana? Nah, ada berapa orang? 6 ya. Kelompok 2 5 orang. Kelompok 3 5 orang. Kelompok 4 berapa orang? 5 orang juga. Oh, jadi kebanyakan yang 5 orang ya, terdiri dari 5 orang kelompoknya. Oke, silakan disediakan. Dikeluarkan buku catatannya. Oke. Nah, ini ada yang harus kalian perhatikan, atau tugas kalian selanjutnya adalah mengamati contoh daripada pidato persuasif yang akan Ibu tayangkan di sini ya. Nanti setelah selesai mengamati, kalian harus menjawab pertanyaan Ibu. Siap? Siap. Oke. Silakan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kades SPD MPD selaku dosen mata kuliah bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik dalam keadaan sehat. Pada pidato hari ini, saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya melulu seperti ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peran penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita generasi penerus bangsa diletakkan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk pendidikan. Karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan termasuk pendidikan. Oleh saudara-saudara kita di wilayah lain yang terpencil, kasih ingatkan Anda, ada sebagian juga saudara kita di daerah lain yang harus menunggang sungai, bertanggung jawab bagi bisa sampai di sekolah. Hal ini tentu membuat kita bingung. Saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka berkendara akses menuju sekolah. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan yang pendidikan, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang tinggi. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk menjadi agar cita-cita ini menjadi dokter, guru, insinyur, dan presiden. Semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang mumpuni. Pendidikan juga menjadi jalan untuk mengatasi kemiskinan, karena kemiskinan adalah kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan yang cukup membuat dari kita. Hal ini menyebabkan pendidik tidak mendapatkan kesempatan bebas untuk mendapatkan kondisi dan kesempatan kerja yang berkualitas. Sehingga kesejahteraan yang juga lebih baik dari hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi. Mari siapkan diri kita untuk
apa yang bisa saya sampaikan dari sini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Oke. Barusan kalian sudah mengamati pidato yang disampaikan oleh mahasiswa ya, oleh seorang mahasiswa. Nah, setelah kalian mengamati setelah kalian mengamati pidato yang barusan, kira-kira apa sih itu yang disebut dengan pidato persuasif? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Apa Nisa? Oke, pidato persuasif juga bertujuan untuk meyakinkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Yang lainnya ada yang mau menjawab? Kelompok ini ada yang mau menjawab, silakan. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara luas, secara jelas dan logis. Oke, pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara lugas dan logis. Logis itu apa maksudnya? Masuk akal. Oke, ada lagi dari kelompok yang lain? Ada? Apa itu pidato persuasif? Katanya berdasarkan hasil pemahaman setelah kalian tadi mengamati pidato yang di depan ini ya. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Silakan. Kelompok 1? Gak ada? Oke. Kelompok ini? Gak ada. Jadi diwakili sama kelompok 2 dan 3 gitu. Oke, gak apa-apa. Daripada pengertian mengenai pidato persuasif yang disampaikan oleh kelompok 2 dan 3 udah betul ya, 100 nilainya. Tadi ada yang menyampaikan bahwa pidato persuasif itu memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk meyakinkan orang lain. Betul ya? Oke, tapi boleh tidak Ibu memberikan penegasan tentang pengertian daripada pidato persuasif? Oke. Pidato persuasif itu adalah salah satu jenis pidato yang isinya menyampaikan saran, menyampaikan ajakan, menyampaikan himbauan atau motivasi kepada orang lain, kepada orang banyak atau kepada halayak umum dengan tujuan agar halayak umum tersebut itu mengikuti apa yang kita sarankan, mengikuti apa yang kita himbaukan. Selain dari itu, mau mengikuti apa yang kita sampaikan dalam informasi di dalam pidato tersebut. Nah, itu tentang pidato persuasif. Oke. Selanjutnya mengenai pidato persuasif, apakah sudah bisa kalian pahami? Ya. Kalau begitu, tugas berikutnya adalah kalian harus bisa menyusun struktur daripada pidato persuasif. Tetapi sebelumnya, silakan kalian amati terlebih dahulu tulisan ini. Nah, silakan kalian amati, ini ada ya. Struktur daripada pidato persuasif. Silakan kalian baca. Dibaca dengan baik, dengan seksama ya. Udah dibaca? Ya. Kalau udah selesai dilanjutkan lagi ke bawah. Silakan.
Udah selesai? Udah. Dilanjutkan lagi ke bagian bawahnya ya. Udah? Udah. Lanjutkan lagi karena masih ada ya. Yang tadi yang isi pidato udah dibaca? Udah. Udah, berarti tinggal ke yang bawahnya ya. Silakan. Udah selesai? Udah. Oke, kalau begitu Ibu mau tanya. Setelah kalian selesai mengamati tentang struktur daripada pidato persuasif, ada berapakah susunan daripada pidato persuasif? Betul, ada 3 ya. Coba diawali dengan apa? Diawali dengan adanya pembuka. Di bagian pembukaan ada apa aja ya? 1 ada bagian salam pembuka. Yang kedua terdiri dari ucapan rasa syukur. Yang ketiga mengucapkan penghormatan. Nah, itu adanya di bagian pembukaan. Nah, tadi kan di bagian pembukaan itu ada yang disebut dengan salam pembuka. Nah, salam pembuka itu contohnya misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sana juga tadi ada yang disebut dengan apa? Ucapan rasa syukur. Misalkan begini contohnya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya pada hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam satu ruangan begitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Itu untuk bagian daripada ucapan rasa syukur. Rasa syukur. Yang terakhir ketiga adanya ucapan penghormatan. Betul, adanya ucapan penghormatan. Contohnya seperti apa? Misalkan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP KP 2 Cipongkor, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP KP 2 Cipongkor, dan tidak lupa yang saya cintai teman-temanku SMP KP 2 Cipongkor, begitu ya. Nah, seperti itu. Itu merupakan bagian daripada pembukaan. Oke, nah selanjutnya susunan yang kedua disebut dengan apa? Isi pidato. Disebut dengan isi pidato. Kira-kira kalau yang disebut dengan isi pidato itu menyampaikan tentang apa ya? Menyampaikan tentang inti atau tema yang disampaikan, judul yang disampaikan atau judulnya itu begitu ya. Di situ disampaikan misalkan di dalam teks pidatonya itu menyampaikan atau judulnya tentang kebersihan. Di situ disampaikan manfaat kebersihan. Teman-teman, ternyata manfaat kebersihan itu untuk ini dan sebagainya begitu ya. Terus selain dari itu manfaat kebersihan itu terbagi ke dalam 2 bagian, ada manfaat untuk diri sendiri dan ada manfaat untuk orang lain. Misalkan di situ dijelaskan sampai dengan terperinci begitu ya. Nah, itu masuknya ke bagian daripada isi atau inti begitu ya. Nah, selanjutnya struktur pidato yang ketiga itu terdiri dari penutup. Kalau pada bagian penutup kira-kira apa sih yang disampaikan? Nah, selain salam penutup ada lagi tidak? Berupa saran, ajakan atau kesimpulan. Disampaikan sarannya begitu ya. Ajakannya, ayo mari kita lakukan kebersihan setiap hari, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di rumah, misalkan seperti itu. Jadi ada ajakannya begitu ya. Ada kalimat-kalimat sarannya atau ada himbauannya begitu ya. Himbauannya contohnya misalkan seperti ini.
Teman-teman kelas 9, alangkah baiknya kita mengerjakan piket setiap hari supaya kelas itu terlihat lebih bersih dan dapat kita rasakan kenyamanannya sendiri begitu ya. Nah, seperti itu. Itu contoh daripada himbauan dan biasanya itu ada pada bagian penuh. Selain dari itu ada penegasannya juga atau kesimpulan. Nah, di mana kesimpulan ini tersimpan pada bagian akhir atau bagian penutup. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bagian akhirnya ditutup juga dengan salam penutup. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Jadi struktur pidato persuasif itu terdiri dari 3 susunan. Diawali dengan pembukaan yang di dalamnya terdiri dari salam pembuka, ucapan rasa syukur dan penghormatan. Lalu dilanjutkan dengan menyampaikan kegiatan inti atau menyampaikan inti daripada pidato yang disampaikannya gitu ya. Dan yang terakhir adalah penutupan yang disampaikan mengenai kesimpulan atau penegasan berikut salam penutup. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang struktur pidato persuasif? Ya. Kalau begitu, Ibu anggap kalian sudah memahami dan sekarang ada yang harus kalian kerjakan yaitu latihan. Latihannya adalah menyusun struktur pidato persuasif atau menentukan struktur pidato persuasif yang sudah Ibu sediakan pidatonya gitu ya, teks pidatonya. Nanti silakan bersama teman-teman kelompoknya disusun berdasarkan isi pembukaan dan penutup. Jadi manakah yang termasuk ke dalam bagian pembukaan, manakah yang termasuk ke dalam bagian isi, dan bagian mana sajakah yang termasuk ke dalam bagian penutup. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini untuk kelompok 2 ya. Dan ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Udah kebagian semuanya? Kalau udah kebagian semuanya, silahkan kalian baca terlebih dahulu teks pidatonya. Oh iya, belum ininya. Baru LK-nya aja, teks pidatonya belum ya? Ini teks pidatonya. Tentunya teks pidatonya sama ya, judulnya sama, temanya juga sama. Ya, silahkan. Oke, sekarang tugas yang harus kalian lakukan adalah membaca teks pidato persuasif yang sudah Ibu sediakan di masing-masing kelompoknya, gitu ya. Bersama-sama. Setelah itu silakan kalian susun berdasarkan strukturnya, misalkan poin atau paragraf, atau bisa juga dengan menunjukkan barisan ke-1 sampai dengan ke-3 termasuk ke dalam bagian pembukaan, misalkan kesekian dan kesekian termasuk ke dalam bagian isi dan seterusnya. Paham? Paham. Oke, kalau begitu silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu berapa menit ya? Dikasih waktu 10 menit itu cukup ya, 10 menit aja. Sepuluh menit kayaknya kelamaan deh. 5 menit aja. Sudah, Bu. Sudah. Hah? Udah lagi? Ya. Masa secepat itu sih? Masih ada waktunya, silahkan dikaji ulang ya.
5 menit ya. Tadi itu di mana? Diperiksa dulu ya. Coba Ibu lihat. Aji, silakan kerjasama ya. Udah? Oh, ini baru ininya ya. Kalau bagian selanjutnya belum ya? Silakan dilanjutkan mengerjakannya ya. Iya, Bu. Coba Ibu lihat yang ini. Oh, bisa nggak kira-kira? Bisa, oke. Silakan dilanjutkan ya. Lima menit waktunya ya. Masih ada 2 menit lagi. Dua menit lagi, silakan dikerjakan dengan seksama. Boleh dengan cara menunjukkan paragrafnya atau dengan cara menunjukkan huruf barisannya ya. Gimana, udah selesai? Udah, Bu. Udah selesai? Oh, kelompok 1 sama kelompok 2 udah selesai. Udah, Bu. 1 menit lagi. Masih ada kelompok 4 yang belum selesai. 1 menit lagi ya. Kelompok 4 udah? Kalau udah, Ibu periksa dulu ya hasilnya bagaimana. Coba kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mana yang termasuk ke dalam bagian pembukaan? Dari paragraf berapa? Dari baris ke 1 sampai ke 6, oke. Bagian isinya dari kalimat berapa sampai kalimat keberapa? Oke. Ini bagian penutupnya. Oke, perlu diperbaiki lagi ya. Kalau untuk bagian pembukaan udah betul, bagian isi nanti diperbaiki lagi ya, cara menentukan struktur pidatonya ya. Oke. Kelompok ini, kelompok 2, lihat dari mana ke nomor mana bagian pembukaan, sampai mana isi? Sampai ini. Oh, kalau penutupnya?
sama dengan kelompok apa ini? Kelompok 1 ya. Perbaiki lagi. Coba. Itu pembukaan. Ini bagian isinya. Ini bagian penutupnya. Oke, betul ya. Oke, selanjutnya. Ini bagian pembukaan, ini isi. Oke, betul ya. Oke, berarti udah paham. Sekarang Ibu kelompok 2. Ya, yang bagian pembukaan itu dari barisan yang ini sampai sini ya. Nah, sedangkan bagian isi dari sini sampai dengan ini. Nah, untuk bagian penutupnya dari sini sampai ini. Itu ya. Kelompok 1. Coba udah diperbaiki. Oke, hasilnya oke, udah betul sekarang mah. Oke, hasilnya udah sesuai dan sama. Ternyata kalian udah bisa menentukan struktur daripada pidato persuasi. Udah bisa menentukan mana bagian pembukaan, mana bagian isi, dan mana bagian penutup. Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan ya tugas latihannya atau latihannya. Kalau barusan kalian menyusun struktur pidato persuasif, sekarang berarti apa ya? Kalian harus membuat teks pidato persuasif. Siap? Membuat teks pidato persuasif dengan kelompoknya. Jadi silakan nanti kalian berkomunikasi untuk mengemukakan gagasannya, pendapatnya, begitu ya, ide atau pikirannya bersama teman kelompoknya, menuangkan ke dalam bentuk tulisan tentang menyusun pidato persuasif. Seperti yang tadi disampaikan bahwa di dalam pidato persuasif itu harus terdapat kata atau kalimat ajakan atau bisa berupa kata atau kalimat himbauan. Oke. Selanjutnya ada. Untuk LKPD-nya, mana ya kertasnya? Tadi, ya. Di ini ya LKPD-nya, silakan dikerjakan di sini. LKPD-nya. Silakan dikerjakannya di sini. Silakan dikerjakan di sini. Oh, kurang ya, satu ini bukan. Silakan dikerjakan di sini ya. Ya udah. Oh, satu aja ya, jangan dua bikinnya. Waktunya bilih tercekap. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 10 menit? Sebentar teh 10 menit lah. Berapa menit? Oke, 10 menit. Boleh. Boleh 10 menit, silahkan. Silakan dikerjakan.
Sepuluh menit ya. Nanti kalau udah selesai presentasi ke depan, menyampaikan pidato persuasi. Ajis, ikut mengerjakan? Silakan ya. Untuk menulisnya boleh bergantian ya. Ada kendala tidak? Insya Allah kalian pandai menyusun kata-kata ya. Pandai menyusun ide atau gagasan. Apalagi ini kan berkelompok kerjanya ya. Setiap orang, kalau berkelompok itu satu orang punya ide. Yang satu idenya ini, yang satu idenya ini, yang satu ini. Jadi bisa saling bertukar pikiran. Coba Ibu ngecek ya, udah seberapa banyak yang kalian susun tulisannya. Oh, ini udah masuk ke bagian isi. Oke, dilanjutkan ya. Coba udah sampai di mana penulisannya? Kelompok 2. Sampai dengan apa? Isi juga. Oh. Coba Ibu lihat bagian pembukaannya.
Oke, boleh dilanjutkan ya. Kelompok ini udah sampai apa? Pembukaan. Masih pembukaan? Iya. Ya, nggak apa-apa. Pembukaannya kayaknya panjang kalimat-kalimatnya ya. Makanya lama, nggak apa-apa. Berproses ya. Kelompok ini udah sampai apa? Isi udah sampai? Oke. Ya, ini masih termasuk pembukaan. Ini. Iya. Silakan dilanjutkan. Oh, masih ada beberapa menit lagi. Tiga menit lagi. Ya, 2 menit lagi ya. Sudah, Bu.
Udah? Kelompok mana yang udah? Nih. Kelompok 3, kelompok 2 udah. Kelompok 3 dan 2 udah selesai. Kita tunggu kelompok 1 dan 4 ya. Oh, kelompok 1 udah. Alhamdulillah. Berarti tinggal kelompok 4 udah. Oh, udah juga ternyata. Oh, serempak ya barengan sesuai dengan waktunya berarti ya. Alhamdulillah. Oke, kalau memang sudah selesai kalian kerjakan tugas latihannya, sekarang kalian saatnya mempresentasikan di depan kelas. Silakan perwakilan dari tiap kelompoknya aja, nggak harus semuanya. Mau kelompok mana dulu ya? Oh, kelompok 1 dulu. Oke. Kelompok 1. Kelompok mana dulu? Kelompok 1 pada nggak mau tampil. Kenapa? Kurang kepedean katanya ya. Ayo dong. Ayo. Mau kelompok mana dulu? 2. Kelompok 2. Apa kelompok 3? Silakan kelompok 2 dulu yang mau tampil. Ayo, mangga ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa salamun ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Guru beserta teman-teman sekalian yang berbahagia, untuk mengawali pidato ini marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbeda dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berpidato dengan tema pentingnya menuntut ilmu bagi kehidupan. Ilmu mempunyai peran penting dalam kehidupan, karena dengan ilmu kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu juga kita akan lebih semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang setiap muslim dari Islam. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu, marilah kita mengatur diri untuk terus belajar banyak dan belajar. Pantang menyerah sampai kita dapat menikmati buah dari ilmu dan mendapatkan kebahagiaan pada kita. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah suatu kata yang diucap, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tentang pidato yang disampaikan oleh kelompok 2? Apakah sudah bagus? Suaranya lantang tidak? Oke, lantang ya, terdengar oleh semuanya. Intonasinya bagaimana? Bagus atau tidak? Udah pas ya intonasinya. Oke, kalau begitu tadi kelompok 2 ini menyampaikan pidatonya tentang apa ya? Ayo. Pentingnya ilmu bagi kehidupan. Oke, ada nggak strukturnya? Ada. Pembukaannya ada? Isinya ada? Penutupnya ada? Kalau begitu, good ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok berapa yang mau tampil ke depan? Kelompok 3 dulu, silakan. Kelompok 3, sok boleh ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur. Sholawat beserta salam marilah kita guna melimpahkan ke baginda alam, insan tauladan yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saya hormati Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya hormati dan saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah pidato yang bertema pendidikan. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah mengaji para malaikat-malaikat bahwa ternyata tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali Allah SWT. Dan sebagian ilmu yang kita miliki ini hanyalah titipan Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Maka dari itu, kejarlah cita-cita dengan penuh kesemangatan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan itu tidak lain bersumber dari kebodohan saya, dan bila ada benarnya itu tidak lain taufik dan hidayahnya Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 tadi menyampaikan pidatonya. Dari segi intonasinya apakah sudah betul? Sudah. Tinggi rendahnya udah pas begitu ya. Selain dari itu apakah suaranya udah lantang? Lantang terdengar oleh semua? Bagaimana dengan kepercayaan dirinya? Apakah menurut kalian udah terlihat kepercayaan dirinya? Lalu bagaimana dengan ekspresi mukanya? Apakah sudah pas dengan pidato yang disampaikannya? Dengan isinya? Udah pas belum? Oke, bagus. Berarti kalau udah pas. Strukturnya bagaimana strukturnya? Ada isinya? Lengkap. Bagus. Kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut. Berarti sekarang kelompok 4 boleh. Nanti terakhir kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru dan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Tidak lupa salawat beserta salam. Semoga Kenapa Rehan? Pede aja. tidak lupa salawat beserta salam. Semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul rasa percaya diri. Rasa percaya diri harus ditanamkan sejak kecil. Percaya diri tidak bisa muncul dengan sendirinya. Rasa ini butuh dilatih sejak diri. Kita harus percaya diri dengan setiap ucapan dan tindakan. Kita harus berusaha menjadi anak yang cerdas dan kita penuh keyakinan. Rasa percaya diri itu sangat penting dan perlu terus dibangunkan. Rasa percaya diri membuat banyak orang suka dan didukung. Oleh demikian, pidato yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh Ibu nanya? Boleh. Barangkali masih ingat pidato yang disampaikan oleh kelompok 4 apa sih judulnya? Tentang rasa percaya diri. Kira-kira menurut kalian barusan yang tampil udah percaya diri belum? Kata siapa belum? Makanya tampil juga udah percaya diri. Hanya kalau bisa kepercayaan dirinya lebih ditingkat. Oke, intonasinya udah pas atau tidak? Pas ya, lumayan. Terus selain dari itu strukturnya dapat enggak? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tinggal 1 kelompok lagi yang belum tuh. Kelompok 1. Ayo kelompok 1 semangat. Siapa yang mau tampil ke depan? Ayo,
barusan kata kelompok ini ya, kata Rehan yang udah tampil ke depan katanya harus percaya diri. Nah, berarti kelompok 1 ayah dong percaya diri, sama kayak Rehan udah percaya diri ke depan, berani tampil. Silakan, mau sama siapa? Ayo. Sasa, silakan. Kok gitu? Yuk, silakan ke depan untuk tampil. Percaya diri itu penting ya. Kelompok-kelompok yang lainnya juga udah percaya diri. Silakan. Ayo. Cepetan. Waktunya nih. Kelompok ini kenapa nggak mau tampil? Kurangnya kepercayaan. Tadi kan udah disampaikan bahwa kita itu harus membangun kepercayaan diri ya, supaya kita ini tidak selalu merpes gitu ya ketika berbicara di hadapan orang gitu ya. Ini kan tujuan pembelajaran daripada materi ini adalah supaya kalian itu bisa percaya diri atau untuk melatih kepercayaan diri berbicara di depan umum. Oke, kalau misalkan kelompok ini tidak mau tampil, boleh tidak Ibu melihat hasilnya? Boleh? Oke, tidak apa-apa kalau misalkan tidak mau tampil, atau mau di sini aja disampaikannya. Mau ya? Di sini disampaikannya mau, nggak apa-apa kalau misalkan kamu ke depan. Mau nggak? Udah, kalau nggak mau. Mau? Dibaca aja. Oke. Mau? Siapa silakan dibaca aja. Ya udah, Ibu lihat aja ya. Bukan. Cuma segini. Oke, tapi udah lengkap sih. Strukturnya udah lengkap ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Lain kali harus berani tampil ke depan ya untuk membangun kepercayaan diri. Oke. Selanjutnya mau ice breaking dulu? Boleh. Rupanya kalian lelah ya setelah mempresentasikan hasil kerjanya. Yuk kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap nggak? Siap. Banyak mati. Oke. Mandi. Ada ya? Boleh berdiri aja semuanya. Ada. Siap? Siap. Berdiri semuanya, tidak boleh ada yang duduk. Menghadapnya ke depan. Ya, menghadapnya ke depan. Boleh kursinya digeser dulu dikit ya. Nah, diulangi lagi ya dari awal. Oke, siap-siap. Ayo,
Udah. Oke. Selanjutnya capek tidak? Capek. Lumayan ya. Tapi sedikit menggugah semangat supaya tidak lemas karena tadi kalian udah presentasi ke depan ya. Oke, selanjutnya tepuk tangan. Alhamdulillah tadi kita udah belajar tentang pidato persuasi. Bagaimana pengalaman kalian setelah belajar materi tentang pidato persuasif? Senang. Apa yang menjadikan kalian senangnya? Apa? Karena dapat menyusun pidato persuasi. Karena dapat menyusun pidato persuasi. Menantang tidak? Jelas lebih menantang. Alhamdulillah ya. Dengan belajar materi ini, Ibu juga merasakan kesenangan tersendiri karena ternyata kalian udah bisa menyusun atau menentukan struktur daripada pidato persuasif dan kalian juga sudah bisa menyusun rancangan atau membuat teks pidato persuasif berdasarkan kelompoknya beserta sudah mampu menyampaikan pidato persuasif di depan temannya masing-masing. Oke. Untuk kesimpulannya mengenai materi yang barusan kita sampaikan yaitu tentang menyampaikan pidato persuasif. Pidato persuasif itu adalah salah satu jenis pidato yang memang tadi di dalamnya disampaikan berupa ajakan, bujukan, himbauan, dorongan atau motivasi kepada halayak umum atau orang banyak. Yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi agar orang tersebut itu mau mengikuti apa yang kita sarankan, mau mengikuti apa yang kita sampaikan atau mau mengikuti apa yang kita informasikan. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang barusan kita sampaikan dipelajari bersama-sama ada manfaatnya baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Insya Allah bertemu lagi dengan minggu depan dengan pelajaran pidato persuasif yaitu tentang menyunting pidato persuasif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.